Iya. Hah? Lah mulai tadi. Lah dibuka tadi. Lah dibuka. Lanjut. Tadi buka oleh pasnya tuh. Doanya terakhir gue jangan kalau. Doa terakhir. Ya boleh terakhir dan ngomong. Ayo, aku mulai ya. Atau lah sudah ceramahnya tadi tuh? Belum. Belum. Buat keluar ke kumpulan, Pak. Kalau lah di embek sama Manglo tadi tuh. Ceramah. Iya. Hampir banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala muttafaqun alaih. Ani bin Umar dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar putra dari Umar ibnu Khattab. Abdullah ibnu Umar putra dari Umar ibnu Khattab. Salah satu dari 5 Abdullah ya yang dikenal di dalam ilmu hadis ya karena mereka banyak meriwayatkan hadis. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi itu ada 5 Abdullah ya atau dikenal dengan Al-Abadilah Al-Khamsah ya. Kalau dikurangin sama Abdullah ibnu Mas'ud, Al-Abadilah Al-Arba'ah ya. 4 Abdullah itu usianya hampir berdekatan. Mereka adalah termasuk sahabat-sahabat kecil. Yang dimaksud dengan sahabat kecil adalah di saat Rasulullah hidup mereka masih sangat muda ya, masih relatif muda. Abdullah ibnu Umar ya saat ayahnya meninggal, ya, saat ayahnya masuk Islam, ayahnya Umar ibnu Khattab masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Jadi setelah Nabi menjadi Rasul atau menjadi Nabi ya 6 tahun ya setelah Nabi menjadi Rasul baru Umar masuk Islam. Saat Umar masuk Islam, itu Abdullah ibnu Umar umurnya baru 5 tahun. Di saat Rasulullah wafat, umurnya baru 22 tahun. Jadi sangat muda sekali. Sangat muda sekali. Artinya bahwa hadis-hadis yang didengar sama Abdullah ibnu Umar, ada yang buka ini, yang buka mic-nya ini. Ya. Coba ditutup. Baca ditutup enggak? Itu pada saat kita dilahirkan kita ada. Jadi Abdullah ibnu Umar, jadi hadis-hadis yang didengar sama Abdullah ibnu Umar itu umumnya hadis yang didengar di waktu dia masih sangat muda sekali karena dia hidup di masa Rasulullah itu masih sangat muda ya. Jadi waktu ayahnya masuk Islam dia baru berusia 5 tahun. Tapi setelah ayahnya masuk Islam, dia selalu dibawa sama ayahnya Umar ibn Khattab hadir di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah dia banyak mendengar hadis, ya, mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibn Umar di waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, dan waktu mau perang, ya, itu waktu perang Uhud kalau nggak salah ya, itu Umar ya membawa Abdullah ibnu Umar yang saat itu usianya baru sekitar 14 tahun ya, 13-14 tahun ya, dibawa sama Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku boleh nggak ikut perang
gitu kan. Ikut perang. Kata Rasulullah, jangan, tahun depan saja, ya. Tahun depan saja, ya. Kenapa? Karena usianya baru sekitar 14 tahun. Tahun depannya itu 15 tahun. Nah, inilah yang dijadikan landasan oleh ulama bahwa 15 tahun dalam Islam saya bicara hukum Islam, ya. Dalam Islam 15 tahun seorang anak laki-laki, ya, sudah boleh bekerja. Ya, sudah boleh bekerja, bahkan tanggung jawab orang tua sebenarnya sudah gugur di saat dia sudah balik usia 15 tahun. Ya, karena waktu itu Umar membawa dia untuk ikut perang. Ikut perang adalah sama saja dengan bekerja sebagai tentara, ya. Sebagai tentara, karena dia nanti setelah perang dia mendapat imbalan dari perang tersebut, yaitu mendapat pembagian harta rampasan, ya. An Ibni Umar, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Umar termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dibawa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas, ya. Nah, ini ya banyak yang salah memahami di dalam kalimat umirtu an uqatilan nas. Mereka menganggap bahwa Islam menganjurkan untuk perang. Padahal bukan menganjurkan perang, bukan, ya. Di sini kalimat umirtu an uqatil, ya, aku diperintahkan untuk uqatilan nas, ya, memerangi manusia. Kalimat uqatil itu kalau di dalam di dalam bahasa Arab, ya, itu adalah saling memerangi, ya. Kita diperintahkan untuk melawan kalau ada yang memerangi kita, gitu kan? Itu maksudnya uqatilan nas. Jadi bukan memerangi di situ kita yang merangin, mereka nggak merangin, bukan. Uqatil, karena kalimat muqatalah itu adalah saling memerangi. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk melawan kalau ada yang memerangi kita. Kalau nggak ada yang memerangi, maka enggak, ya. Maka tidak diperintahkan kita memerangi, ya. Di dalam Islam, orang kafir itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Pertama, kafir harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam. Harbun itu artinya perang, ya. Orang kafir yang memerangi umat Islam. Ini yang kita perangin. Ini yang kita perangin, kita membela diri, ya. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang tidak tinggal di negeri Islam, tapi dia damai dengan kita. Kita nggak boleh ganggu mereka. Nggak boleh ganggu mereka, nggak boleh kita perangin, gitu kan, ya. Karena kita damai dengan mereka, ya. Kalau mereka masuk ke negeri kita, ya kita sambut sama seperti tamu-tamu, gitu kan. Itu kafir mu'ahad. Orang kafir yang tidak tinggal di negeri Islam dan punya perjanjian damai dengan kita. Jadi orang dari Singapura, gitu kan, datang ke Indonesia, ya kita sambut sama seperti tamu-tamu, gitu kan. Ya, kita nggak boleh perangin, kita nggak boleh merangin Singapura. Kenapa? Karena kita punya perjanjian damai, kita nggak pernah saling memerangi dengan mereka. Itu kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di tengah-tengah kita, yang hidup di negeri Muslim, ya, dan dia taat kepada aturan, ya, itu pun kita perlakukan sama seperti orang Muslim lainnya. Ya, nggak boleh kita perangin, nggak boleh kita ganggu. Rasulullah dalam hadis pernah bersabda, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang sudah memerangin orang kafir zimmi, ya, siapa yang sudah mengganggu orang kafir zimmi yang tinggal di tengah-tengah Muslim, ya, dia taat kepada aturan, ya, faqad adzani, maka dia sudah mengganggu aku. Jadi yang dimaksud dengan aku diperintahkan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia. Memerangi di sini bukan memerangi semua orang kafir, memerangi orang kafir yang memerangi orang Muslim, ya. Yang kedua, dari kata umirtu aku telah diperintahkan, ya. Diperintahkan, tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Kalau Nabi mengatakan aku telah diperintahkan, berarti yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau sahabat mengatakan kita atau kami diperintahkan,
maka yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Nahnu ma'syarun nisa umirna biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is siyam biqada'is shalah." Kami kaum wanita saat haid dan nifas diperintahkan. Nah, kalau sahabat mengatakan diperintahkan, ini Aisyah. Aisyah adalah sahabat Rasulullah, ya, beliau istri dan sahabat sekaligus, ya. Kami diperintahkan, kami kaum wanita di saat haid dan nifas diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat, ya. Nah, yang memerintahkan siapa? Rasulullah, walaupun tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Jadi kalau sahabat mengatakan kami diperintahkan, itu yang memerintahkan adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan kami atau kita diperintahkan atau saya diperintahkan, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebutkan siapa yang memerintahkan? Ya, karena itu sudah jelas, ya. Karena yang memerintahkannya sudah jelas, artinya orang semua sudah paham, ya. Umirtu an uqatila nas, aku telah diperintahkan untuk memerangin orang non muslim yang memerangin kita. Hatta, tujuannya apa kita memerangin mereka? Tujuannya ada. Kita bukan tujuannya mau membunuh mereka, bukan. Tujuannya mau membunuh mereka, bukan. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tujuannya supaya mereka bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Makanya dalam peperangan Rasulullah, ya, atau dalam peperangan sahabat, Rasulullah selalu berpesan, ya, ud'uhum ilal Islam. Sebelum perang, ajak mereka masuk Islam dulu, ya. Wahai orang kafir, gitu kan, ya. Ayo sebelum kita perang, kita mau ngajak masuk Islam dulu, ya. Faida aslamu, kalau mereka sudah masuk Islam, kuffa anhum, kata Nabi, udah nggak usah perangin lagi kalau udah masuk Islam, ya. Kuffa anhum, tahan dari memerangin mereka, ya. Fa illam yuslimu, kalau mereka nggak masuk Islam, masih ada, ya. Kalau nggak masuk Islam, ya, ajak mereka untuk damai, ya. Jadi ini prosesnya udah proses terakhir ini, ya. Jadi perang itu proses terakhir. Ajak mereka masuk Islam, ya. Kalau nggak masuk Islam, ajak mereka berdamai. Ayo damai, ya. Gimana kalau kita bikin perjanjian damai, ya? Udah, kita nggak jadi perang aja dah, ya. Kalian jangan ganggu kita nggak ganggu kalian, ya. Kalian nggak merangin kita nggak merangin kalian, ya. Kalau mereka nggak terima juga, janji, ya, baru kata Rasulullah, faqatilhum bismillah. Perangin mereka dengan nama Allah, bukan kita mau membunuh mereka, bukan. Karena Allah memang memerintahkan untuk kita membela diri dan kita memerangin mereka karena mereka nggak mau diajak damai dengan kita, ya. Jadi itu terkait dengan perang di sini. Jangan sampai ada yang menganggap bahwa Islam menganjurkan perangan, ya. Karena ayat-ayat terkait dengan perang nggak pernah Allah memerintahkan perang begitu saja, ya. Tapi di saat kita diperangin, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, diizinkan kepada mereka yang diperangi untuk berperang karena mereka dizolimi. Jadi itu bukan berarti kita agama yang menganjurkan perang, ya. Jadi kalau orang-orang yang takut dengan ayat-ayat jihad, ya, karena mereka suka mengganggu orang Islam. Kalau mereka nggak mengganggu orang Islam, nggak ada ayat jihadnya kita, ya. Kita ada ayat jihad kalau kita diganggu, ya. Kalau diganggu, jangan mundur, kata Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian, ya, menghadapi orang kafir yang memerangin kalian, fala tuwalluhumul adbar, jangan mundur, ya. Itu ayat-ayat yang ditakutin sama orang-orang non-muslim. Jadi kalau ada orang yang takut dengan ayat-ayat jihad karena mereka suka mengganggu orang Islam, karena Allah perintahkan dalam Al-Qur'an kalau kita diganggu jangan mundur, ya. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, jangan mundur. Ya, ini ayat yang ditakutin, ya. Jadi kalau orang nggak mengganggu orang Islam, nggak takut dengan ayat jihad, ya. Justru itu ayat jihad harusnya, ya, harusnya pemerintah, ya,
dikumandangkan terus di tengah orang Islam. Artinya kalau ada orang non-Muslim dari luar yang menyerang kita, orang Islam sudah terlatih ya karena mereka sudah sering baca ayatnya. Ya, jangan mundur, gitu kan? Nggak boleh mundur. Islam mengharamkan, haram mundur dari medan perang. Ya, jadi kalau diserang tegar di tempat, ya hadapin. Ya, mi'atun sabiratun yaghlibu alfan minalladzina kafaru. Ya, 100 bisa mengalahkan 1000 kata Allah. Ya, 100 bisa mengalahkan 1000. Ya, jadi nggak boleh kita mundur sama sekali. Haram hukumnya, haram. Salah satu dosa besar adalah ya at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Ya, ini ayat-ayat yang ditakutin sama orang non-Muslim. Jadi bukan tujuan kita memerangi mereka, tapi tujuan kita mengajak mereka masuk Islam. Nggak masuk Islam, masih ada jalan untuk kita nggak perangin. Damai, mau damai nggak? Nggak mau damai, baru uqtulhum bismillah. Kata Allah, perangin mereka, ya, bunuh mereka kalau mereka sudah nggak mau lagi diajak damai, ya, bismillah dengan nama Allah, ya, bismillah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk membunuh mereka, bukan, ya, karena memang Allah perintahkan kalau kita diserang dan mereka nggak mau diajak damai, ayo, ya, bunuh mereka dengan nama Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Sampai mereka mau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, sungguhnya Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus shalah. Syahadat saja nggak cukup, ya. Mendirikan salat, ya. Kalau udah bersyahadat tapi nggak salat, sama aja dengan belum masuk Islam. Karena syahadat itu syaratnya ada 3. Al-iqraru bil lisan, ucapkan dengan lidah. Mengucapkan dengan lidah wajib, ya. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb, meyakini dengan hati. Ya, mengucapkan dengan lidah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah, tapi nggak meyakini isinya, ya, nggak meyakini atau nggak membenarkan isinya, ya, nggak membenarkan isinya, ya, maka dia belum masuk Islam, ya. Jadi harus meyakini dengan hati. Wal amalu bil arkan, anggota tubuhnya ngikutin apa yang dia ucapkan, ya. Kalau kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita harus nyembah Allah. Ya, kalau kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, maka kita harus ngikutin ucapan Rasulullah, ngikutin perintah-perintah Rasulullah juga. Gitu kan? Jadi nggak cukup dengan sekedar mengucapkan. Nah, ini ya, kadang-kala banyak banyak di grup-grup WhatsApp itu kalau udah di akhir tahun, ya. Mengucapkan Natal nggak boleh. Coba kalau orang kafir mengucapkan syahadat, mau nggak? Mereka mengucapkan syahadat mau 1000 kali sekalipun, kalau nggak meyakini dalam hati, maka tidak dianggap Muslim. Ya, harus meyakini dalam hati. Ya, harus dari hati, nggak bisa. Orang nggak bisa keluar dari Islam hanya dengan ucapan. Orang nggak bisa keluar dari Islam hanya dengan ucapan. Nggak ada yang masuk Islam hanya dengan ucapan. Ya, cuman isi hati itu kita nggak tahu, itu yang masalahnya. Isi hati kita nggak tahu, cuman Allah yang bisa menghukumi. Makanya kita nggak boleh langsung menghukumin orang itu non-Muslim. Ada yang bilang selamat Natal, oh ini murtad, nggak bisa. Ya, harus dari hatinya dia membenarkan agama Kristen, nah baru dia keluar dari Islam. Nggak cukup dengan ucapan saja, harus dengan hati, ya, harus unsurnya 3 itu tadi, ya, ucapan, keyakinan dan perbuatan yang ngikutin. Kalau tiga-tiganya, tiga unsur itu baru bisa kita katakan dia murtad, ya. Jadi nggak bisa dari ucapan saja, ya. Yasir sahabat Rasulullah SAW, ya, di saat orang tuanya dibantai, gitu kan, ibunya dibantai, ayahnya dibantai, saudara-saudaranya dibantai. Di saat Yasir mau dibantai, ya, Yasir mengatakan saya murtad, ya. Apa kata Allah? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ucapannya saja nggak cukup membuat dia murtad. Ya, harus dari hatinya. Kalau hatinya mutmainnun bil iman, tetap beriman, maka dia tetap Muslim, ya. Jadi harus dengan hati, ya. Ini kadang-kadang banyak berseliweran WA di grup WhatsApp, wah orang mengucapkan Natal murtad, nggak bisa, ya. Nggak bisa langsung otomatis murtad, nggak bisa. Sama aja dengan orang non-Muslim, dia mengatakan mau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1000 kali sekalipun, kalau nggak meyakini dalam hati, maka dia tidak dianggap Muslim, ya, tidak dianggap Muslim, ya. Syahadat sendiri, ya, harus, misalnya ada orang mengucapkan syahadat beribu-ribu kali mengucap syahadat. Kita kalau sholat kan ada syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini makanya kita dalam salat itu memperbaharui iman terus ya, kita syahadat terus ya. Kita syahadat terus. Tapi kalau dia sudah bersyahadat, dia tetap mengakui agama selain Islam adalah agama yang benar juga, tidak masuk Islam. Belum Muslim dia, ya. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan. Harus mengatakan tidak ada Tuhan, meyakini dalam hati tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan yang disembah selain Allah tidak benar semua. Jadi nggak boleh kita membenarkan agama selain Islam. Kalau membenarkan agama selain Islam, syahadatnya dipertanyakan. Ya, karena ada kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, jadi berarti yang mereka sembah itu salah semua berarti. Ya, kalau kita nggak menyalahkan apa yang mereka sembah, maka Islam kita dipertanyakan. Harus la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada ajaran, ya, tidak ada yang berhak diikuti, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah saja. Jadi kalau ada yang menuhankan selain Allah, maka mereka ya itu agamanya salah, ya. Nggak boleh kita mengatakan bahwa semua agama benar. Yang mengatakan semua agama benar, maka dia hukumnya murtad sebenarnya, ya. Murtad sebenarnya, ya. Tapi jangan kita mencari-cari orang murtad, ya. Jadi biarkan yang menghukum murtad dan tidak murtad itu hakim, ya. Kalau boleh seorang mengkafirkan yang lain, ya, maka berantakan nanti, ya. Tapi di mata Allah bukan Muslim dia, karena la ilahnya belum sempurna. Ya, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah berarti dia manusia biasa, gitu kan? Artinya manusia biasa, kita nggak boleh memberikan sifat kepada Rasulullah sama dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Rasulullah adalah manusia. Beliau punya kelebihan, ya, karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah utusan Allah. Kita mensifati Rasulullah lebih daripada sifat manusia, ya, maka itu berarti kita sudah berlebihan di dalam menganggap Rasulullah SAW, ya. Walaupun beliau memang punya kelebihan dibandingkan kita, tapi tidak lebih daripada sebagai manusia, tidak lebih daripada sebagai manusia, ya. Rasulullah bisa menyembuhkan? Tidak. Rasulullah cuma bisa mendoakan supaya sembuh, ya. Jadi kalau Rasulullah nggak bisa menyembuhkan, ya, maka nggak bisa misalnya ada orang datang ke kuburan Rasulullah, ngusap-ngusap kuburan Rasulullah supaya sembuh, enggak. Ya, hidupnya saja tidak, gitu kan. Apalagi setelah meninggal, gitu kan. Jadi Rasulullah hanya bisa mendoakan supaya kita sembuh, maka kita sembuh, ya, karena yang menyembuhkan adalah Allah, bukan Rasulullah SAW. Jadi itu sungguhnya Muhammad utusan Allah. Jadi syarat syahadatnya itu seperti itu, ya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Namanya utusan terbatas kepada perintah yang mengutus. Terbatas kepada perintah yang mengutus, ya, dan tidak sama dengan yang mengutus yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Enggak mendirikan salat, maka dia tidak dianggap muslim, karena berarti dia tidak menerapkan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia enggak menyembah Allah, gitu kan. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, ya. Di sini cuma disebut salat dan zakat. Kenapa disebut salat dan zakat? Kemungkinan, ya. Kemungkinan, ya, bahwa puasa, ya, saat itu belum diwajibkan dan haji belum diwajibkan. Kemungkinan, ya. Karena puasa diwajibkan setelah Rasulullah hijrah, ya. Setelah Rasulullah hijrah dan haji diwajibkan menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ya, itu kemungkinan yang pertama. Ya, tapi Ustadz, itu zakat belum diwajibkan juga. Zakat kan kewajibannya hampir berbarengan dengan puasa. Ya, jadi zakat pertama kali diwajibkan berbarengan dengan puasa. Puasa tahun kedua, zakat yang pertama kali diwajibkan adalah zakat fitrah. Tapi, ya, namanya nyumbang, ya. Namanya nyumbang dan sedekah itu sudah ada sebelum Rasulullah hijrah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah udah ada. Salat juga sudah ada sebelum Rasulullah hijrah. Tapi salat 5 waktu baru ada setelah Rasulullah hijrah. Salat 5 waktu. Jadi salat dan zakat kenapa disebutkan? Karena, ya, prinsipnya sudah ada sebelum Rasulullah hijrah. Ya, walaupun praktek secara kadar berapa zakat yang harus dikeluarkan itu baru ada setelah Rasulullah hijrah. Jadi salat dan zakat itu walaupun baru diwajibkan setelah Rasulullah hijrah, ya, sholat 5 waktu, zakat fitrah berbarengan dengan puasa.
tapi prinsip-prinsipnya sudah ada sebelum Rasulullah hijrah. Rasulullah selalu sholat ya, tapi sholatnya bukan sholat 5 waktu. Ya, Rasulullah selalu nyumbang, selalu ngasih gitu kan. Itu udah ada sebelum Rasulullah hijrah juga ya. Makanya disebutkan di sini sholat dan zakat. Ya, kemudian ada ayat lagi yang menafsirkan kenapa sholat dan zakat disebutkan. Intinya bahwa kewajiban kita dalam Islam itu ada 2. Hubungan kita dengan Allah sholat, yang kedua hubungan kita dengan manusia. Seorang tidak dianggap benar-benar muslim kecuali hubungannya baik dengan Allah, sholat terus, baik dengan sesama, selalu bersedekah terus ya. Bersedekah terus. Nah, ini dontetnya belum disemangatin lagi ya. Sejak almarhum sudah memberikan sudah menginisiasi kita saling membantu antar keluarga ya. Mungkin perlu kita lanjutkan lagi ya. Jadi karena Islam itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, bagus dengan Allah, nggak bagus dengan manusia, maka berarti Islam kita nggak sempurna. Salat sendiri diawali dengan takbir, hubungan dengan Allah, ditutup dengan salam, hubungan dengan manusia. Kita salam, salat itu salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk orang di sekitar kita. Ya, sebarkan damai kepada orang di sekitarmu kanan dan kiri, gitu kan? Jadi itu terkait dengan salatnya. Fa idza fa'alu dzalika, kalau sudah bersyahadat, sudah salat, sudah zakat, ya, udah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia salat juga sama-sama kita, dia sudah mengeluarkan zakat juga. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, kita sebagai seorang muslim, seorang manusia yang muslim, kita menganggap mereka muslim, nggak boleh kita bunuh mereka. Nggak boleh kita perangi mereka kalau mereka sudah bersyahadat dan sudah mau sholat, sudah mau mengeluarkan zakat, walaupun mungkin pura-pura. Kepura-puraannya itu serahkan sama Allah, Allah yang menghukumnya. Jadi nggak semua orang yang muslim, di depan mata kita muslim, bagi Allah muslim, belum tentu. Ya. Itu hukum untuk kita perlakukan sesama manusia, kita perlakukan sebagai muslim. Ustadz, ada orang bersyahadat, dia muslim. Ditanya, ini muslim? Iya muslim. Sholat juga kadang-kadang sama-sama kita. Ya, bayar zakat juga. Ya, tapi Ustaz kayaknya pura-pura dia, gitu kan? Nggak boleh kita hukumin pura-pura karena pura-pura itu dalam hati. Pura-pura itu dalam hati nggak boleh kita hukumin dia, ya, bahwa dia keluar dari Islam atau dia belum Islam, ya, karena kita cuma menghukumin yang zahir, kita manusia. Tapi Allah menghukumin yang sebenarnya. Jadi kita secara pribadi belum tentu dianggap Allah sebagai muslim, ya, tapi ya sebagai manusia kita menghukumin orang yang sudah melakukan ini, sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, artinya sudah melaksanakan kewajiban, hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, maka dia muslim kalau dia sudah bersyahadat. Ya. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah lakukan itu, asamu dari kata maksum. Asamu dari kata maksum. Asamu, mereka sudah menjaga. Maksum, orang yang terjaga dari dosa, itu adalah para nabi, ya. Para nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Asamu minni, mereka sudah menjaga dari aku, ya, dima'ahum, darah mereka. Artinya kita tidak boleh memerangi mereka kalau mereka sudah masuk Islam. Wa amwalahum, nggak boleh ngambil harta mereka juga, ya. Terus harta orang non muslim memang boleh diambil, ya. Jadi orang muslim nggak boleh dibunuh. Nggak boleh membunuh orang muslim, sengaja ataupun tidak. Nggak boleh membunuh orang muslim sengaja ataupun tidak. Tidak ada pembunuhan kecuali wajib dipertanggungjawabkan dalam Islam. Ya, dalam Islam membunuh orang muslim itu, ya, orang muslim. Kalau non muslim, kalau mereka memerangin, kalau mereka nggak memerangin, wajib dipertanggungjawabkan juga. Ya, membunuh orang muslim sengaja ataupun tidak wajib dipertanggungjawabkan. Kalau sengaja, qisas, hukuman mati. Kalau tidak sengaja, bayar diat ganti rugi, yaitu senilai 100 ekor unta. Ya. 100 ekor unta, senilai 100 ekor unta itu, satu unta itu sekitar 30 juta. Ya, 100 ekor unta itu sekitar 3 miliar. Ya, 3 miliar. Makanya dulu waktu di Arab Saudi, ya, terjadi kren, ya, kren jatuh itu, ya, kan banyak yang meninggal saat itu, ya. Keren jatuh di Masjidil Haram. Itu pemerintah Arab Saudi, ya, langsung mengumumkan, ya, bahwa korban akan diberikan ganti rugi senilai 3 miliar. Itu dari diat itu, ya. Siapapun yang terbukti, kan itu tidak sengaja, ya, bukan sengaja kerennya dijatuhkan, bukan, ya, tapi mematikan orang, yaitu 3 miliar, ya. Jadi senilai 3 miliar. Jadi sengaja itu hukumannya qisas, hukuman mati. Kalau memang sengaja kerennya dijatuhkan,
maka itu hukumannya adalah hukuman mati, ya. Tapi karena itu nggak sengaja, ya, maka hukumannya adalah bayar diat atau ganti rugi senilai 3 miliar, ya. Jadi satu onta itu nilainya 30 juta, ya, dikali 100 itu 3 miliar. Itu kalau nggak sengaja, ya, nggak sengaja. Apa yang dimaksud dengan sengaja? Jadi nggak boleh membunuh orang muslim sengaja ataupun tidak. Yang dimaksud dengan sengaja, kalau definisi sengaja mau membunuh, ya, dengan alat yang membunuh. Sengaja mau membunuh seperti, ya, dengan pistol diarahkan kepada korban, ya, dan ditembakkan dor, ya, itu sengaja. Ya, oh saya nggak sengaja, gitu kan? Ya, nggak bisa. Pistolnya diarahkan ke korban langsung, ya, dor, gitu kan? Itu sengaja. Kalau nggak sengaja itu tidak sengaja mau membunuh korban, ya, dia nembak burung nyasar kena manusia, itu nggak sengaja, ya. Nah, ini harus dibuktikan yang seperti itu. Jadi kalau langsung ngarahnya kepada korban, maka itu sengaja, ya. Apapun alasannya itu sengaja, ya, sengaja. Jadi itu yang definisi sengaja membunuh korban dengan alat yang membunuh, ya. Jadi kasus pembunuhan, ya, dengan pistol, ya, ditembak langsung itu sengaja, qisas hukumnya, ya. Kalau tidak sengaja itu, ya, tidak sengaja membunuh dengan alat yang tidak membunuh, ya. Tidak sengaja membunuh dengan alat yang tidak membunuh, ya. Ngelempar burung dengan kerikil. Tahu-tahu kena kepala orang, tek, mati orangnya. Loh, bukan aneh, ya, tapi kan pas kerikilnya jatuh ke kepalanya dia mati kebetulan, gitu kan. Mati, ya. Bayar 3 miliar, ya. 3 miliar. Tidak sengaja, tidak diarahkan ke korban dengan alat yang tidak membunuh, ya. Ada yang jenis yang ketiga, seperti sengaja. Seperti sengaja dengan alat yang membunuh tapi tidak sengaja diarahkan ke korban. Itu seperti nembak burung tadi. Seperti sengaja. Nah, ini seperti sengaja di sini, ya, 3 miliar ditambah 1 miliar 4 miliar, ya. Jadi itu di dalam Islam hukumnya. Jadi nggak lepas daripada bayar 3 miliar tadi. Ya, jadi nggak ada istilahnya nyawa, ya, gratis, nggak ada. Ya, harus inti bayar ganti rugi. Gitu kan? Jadi itu asomu minni. Jadi kalau orang udah muslim, udah bersyahadat, udah sholat, udah mengeluarkan zakat, asomu minni dima'ahum, darah mereka, ya, terjaga, nggak boleh kita bunuh sama sekali. Wa amwalahum, harta mereka juga terjaga, nggak boleh kita ambil. Ya, emang harta orang non-muslim boleh diambil? Kalau harta orang muslim, harta orang non-muslim, kalau mereka memerangin kita, boleh kita rampas hartanya sebagai rampasan perang. Ya. Tapi kalau orang muslim, nggak boleh diambil sama sekali, kecuali dengan hak, memang kita berhak mengambilnya. Ya, berhak mengambilnya ada bermacam cara, ya. Berhak mengambilnya karena kita beli, berhak mengambilnya karena kita sewa, berhak mengambilnya karena kita mendapatkan hak secara cuma-cuma seperti warisan, dapat hibah atau dapat wasiat, gitu kan. Jadi ada 3 cara kita mendapatkan hak, ya. Dengan imbalan kita beli, ya, dengan bayar uang sewa kita sewa berarti, ya, atau dengan dengan cuma-cuma yaitu hibah atau warisan. Ya, jadi nggak boleh kita ambil harta orang muslim, harus dengan hak, ya. Ente ngambilnya sebagai apa, gitu kan, ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya kita mengutin, ya, sumbangan untuk anak yatim, ya, terus kita potong untuk operasional. Boleh nggak? Harus dijelaskan sama orang yang nyumbang. Bilang sama orang yang nyumbang, ini sumbangan ente untuk anak yatim 80%, 20% untuk saya. Untuk operasional, ya. Kalau mereka bolehkan, boleh. Kalau nggak mereka bolehkan, nggak boleh. Apa haknya ente? Ente harus dapat tadi dengan imbalan. Ente nggak bayar sama mereka, ya. Ente nyewa, ya, nggak juga. Ente dapat cuma-cuma pemberian, harus mereka yang beri. Harus mereka beri karena mereka di saat ngomong ini buat anak yatim berarti buat anak yatim. Maaf, bukan semuanya buat anak yatim. 20% kita potong buat kita operasional. Nah, ini baru boleh, kita baru punya hak untuk dapat. Tapi kalau kita nggak jelaskan, maka nggak boleh sama sekali. Sama saja dengan orang yang mengutin, ya, sumbangan untuk masjid dan lain-lain. Untuk kalau ada untuk operasional harus ditegaskan supaya yang memberinya memberi dengan ikhlas kepada kita. Jadi nggak boleh kita ambil begitu aja, ya. Kalau zakat Allah yang sudah berikan. Kalau zakat Allah sudah berikan 1/8-nya, ya.
zakat Allah yang berikan ya, lil amilina 'alaiha ya, untuk orang wal amilina 'alaiha, dan orang yang sebagai amil zakat dia sudah berhak seperdelapannya. Jadi kalau selain daripada zakat harus kita tegaskan kepada yang ngasih ya. Menerima sumbangan buat masjid ya, tegaskan ya, sekian persen buat pengelola, sekian persen buat operasional gitu kan, ditegaskan. Kalau enggak maka jangan sampai mereka merasa ini saya nyumbang buat masjid ya, jangan dipakai buat yang lain gitu kan ya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niat yang nyumbangnya ya, yang nyumbangnya buat siapa itu buat dia. Tegaskan ada buat operasional sekian persen gitu kan, baru kita berhak untuk menggunakan. Jadi kita nggak boleh ngambil harta orang muslim kecuali dengan hak, dengan imbalan karena kita harta diimbal dengan harta, jual beli ya, manfaat diimbal dengan harta itu namanya sewa menyewa ya, atau bekerja gitu kan. Yang ketiga adalah dengan cuma-cuma kita dapat hibah pemberian ya, atau dapat wasiat, atau dapat hadiah, atau dapat warisan ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang dibolehkan oleh Islam seperti tadi ya. Darah dibolehkan dalam Islam, kalau dia membunuh dikisos ya, baru boleh kita bunuh orang muslim. Kalau dia membunuh maka dikisos, bunuh dengan sengaja kisos, hartanya baru darahnya baru halal gitu kan. Kalau dia berzina sementara dia sudah dia sudah menikah, hukumnya rajam, kita lemparin dengan batu sampai meninggal. Tapi yang memutuskan hukum tadi adalah hakim, bukan kita. Nggak boleh kita menghakimin, ada orang membunuh, oh kita kisos, nggak boleh. Harus hakim ya. Kan itu haknya untuk keputusan ya, itu adalah hak hakim, nggak boleh kita memutuskan. Termasuk kita menghukum ada orang murtad gitu kan, oh kita bunuh aja. Karena orang murtad itu dalam Islam hukumannya mati, itu hakim yang memutuskan. Nggak boleh kita yang melakukan ya. Sahabat ya melihat ada yang murtad, sahabat nggak membunuhnya, nggak. Tapi nanya sama Rasulullah, Rasul, aqtuluhu, boleh nggak aku bunuh dia gitu kan. Jadi hakim, Rasulullah saat itu masih hidup, berarti Rasulullah yang hakimnya. Ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kita nggak boleh ngambil harta orang muslim kecuali dengan hak yang dibolehkan Islam. Ya, kita ambil hartanya untuk ditukar dengan harta yang lain, itu jual beli. Kita ambil hartanya untuk dibayar dengan manfaat, itu namanya sewa menyewa atau bekerja. Ya, kita ambil hartanya dapat cuma-cuma, dia ikhlas ngasih buat kita gitu kan. Itu baru dengan hak yang dibolehkan oleh Islam. Wa hisabuhum 'alallah. Islamnya benar atau tidak itu Allah yang Maha tahu, ya. Jadi kalau ada orang udah bersyahadat, udah sholat, udah zakat, kita perlakukan sebagai muslim. Nggak boleh kita bunuh mereka, nggak boleh kita ambil hartanya, kecuali dengan hak yang dibolehkan oleh Islam. Ya, apakah benar mereka muslim? Wa hisabuhum 'alallah. Allah yang menghisab, benarkah dia muslim? Jadi kita harus berusaha untuk Islam kita benar dari hati ya. Jadi banyak orang yang bersyahadat tapi dia sebenarnya sudah murtad, banyak ya. Seperti orang-orang yang sudah mengatakan semua agama sama, itu adalah udah murtad. Bagi Allah belum muslim dia. Ya, karena dia masih la ilahanya belum sempurna. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada ajaran, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang kalau udah bersyahadat, udah salat, udah zakat, secara hukum kita berlaku sebagai muslim ya. Adapun mereka benar-benar muslim atau tidak, itu Allah yang menghukumi, karena Allah yang Maha tahu isi hati ya. Kalau kita cuma bisa menghukumin ya dari ucapan, dari perbuatan dia saja ya. Wa hisabuhum Allah, muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Oke, ini terkait dengan hadis tadi ya. Kesimpulannya yang pertama ya, bahwa Islam membolehkan kita memerangi orang non muslim dengan syarat mereka memerangi kita ya. Yang kedua, tujuan kita memerangi orang non muslim adalah bukan buat membunuh mereka, tapi buat mengajak mereka masuk Islam. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, mengajak mereka berdamai. Kalau mereka nggak mau damai, baru kita perangin ya, dengan nama Allah, kata Nabi. Uqtulhum bismillah, dengan nama Allah. Artinya kita untuk membela Allah Subhanahu wa taala karena mereka memerangi kita. Yang ketiga, kalau ada orang sudah bersyahadat ya, sudah sholat, sudah berzakat, maka mereka muslim, kita perlakukan sebagai muslim ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita lindungi darah mereka, nggak boleh kita bunuh kecuali ada haknya. Haknya kalau mereka membunuh juga, maka boleh dihukum mati, yaitu dihukum kisos ya. Dan kita lindungin harta mereka juga, nggak boleh kita ambil kecuali dengan hak yang dibolehkan oleh Islam ya. Kita ambil kalau kita beli, kita ambil kalau kita ganti dengan manfaat ya. Kita ambil karena kita dapat hibah, dapat hadiah, dapat wasiat, dapat warisan ya. Itu baru itu hak yang dibolehkan oleh Islam ya. Wa hisabuhum 'alallah, keislaman seseorang kita serahkan kepada Allah kalau urusan hatinya ya. Kita cuma bisa menghukumin zahirnya ya.
Kalau dia katakan saya murtad, ya kita tanya dulu, ya ente bener murtad? Oh, iya saya keluar dari Islam, murtad, ya. Kita harus karena kita harus tahu isi hatinya juga, harus dia ucapkan isi hatinya, ya. Kita menghukumin apa yang dia ucapkan. Kalau dia nggak mengucapkan nggak, ya. Jadi kita harus takkid lagi gitu kan, ya. Makanya Yasir sahabat Rasulullah, Yasir ya, saya namakan anak saya Yasir itu mengikuti Yasir itu ya. Yasir sahabat Rasulullah. Jadi di saat keluarganya dibantai karena mereka masuk Islam, saat Yasir mau dibunuh ya, kata Yasir saya murtad. Saya murtad. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukumnya? Saya sudah mengatakan saya murtad, ya. Ya, langsung Allah turunkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa mengucapkan ya sementara hatinya tetap mukmin. Jadi artinya seorang harus kita pastikan lagi hatinya apa ya. Isi hatinya. Jangan-jangan dia terpaksa mengatakan yang seperti itu ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak nanya atau kita doa dulu ya. Kita doakan keluarga kita yang yang sedang sakit ya. Banyak yang sedang sakit saat ini yang kena COVID ya, antara lain anaknya Wak Ahmad ya, Budin ya, dan juga sepupu dari ibu ya, sepupu dari ibu ke Mas Abdul Rahim ya, dokter ketua ID Jakarta Pusat ya. Beliau juga yang biasa hadir juga di waktu Mamuk masih ada ya, biasa hadir di Zoom kita juga. Beliau sedang kena COVID juga. Ya, mungkin ada keluarga yang lain yang mungkin kita nggak tahu ya yang kena COVID, maka kita doakan ya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada semua yang sakit, semua yang kena COVID ya, dan Allah panjangkan usia kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungin kita semuanya, seluruh keluarga, zuriat Ki Agus Abdullah ya dan lain-lain ya dari wabah ini, sehingga kita bisa selamat ya, keluarga kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya, dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dulu, nanti baru habis itu kita tutup dengan doa. Ada yang nak nanya? Lajulah. Pernah nanya. Lagi. Atau ada yang nak nambahin? Nak nambahin boleh juga nambahin ya. Ada yang yang belum aku sebut, mungkin ada yang nak nambahin ya. Banyak ustaz di sini. Ustaz Ujo ya. Waalaikumsalam. Ustaz Fadli juga nak nambahin aja lah. Bukan ini nak nanya. Ustaz nambahin biasanya Ustaz. Sharing. Payo. Jadi ada ini ada pada pengurus masjid nih, kamu pengurus masjid, satu masjid. Jadi punya niat baik memang, niat baiknya itu berangkat ke haji ya antara pengurus masjid yang ada. Berangkatlah. Terus pengurus masjid ini ya, berangkat ke umroh, ya. Berangkat ke umroh salah satu pengurus masjid. Adalah donatur dari warga yang bantu untuk memberangkat ke. Rupanya pengurus yang nanti berangkat ke warga ini itu katanya berangkat berdua dengan bininya. Ngomonglah dia nak berangkat berdua dengan bininya. Aku kata dananya cuma keuang atau yang donatur tadi. Oke. Ada dana sedikit katanya, tak malah tambahin. Sudah kata donatur tadi, waro-waro dengan warga minta tolong untuk masjid. Oke. Tambahin. Akhirnya waro-waro lah untuk masjid tadi ngajak yang lain jadi donatur juga. Datang kalau ngumpul kalau. Tapi sudah itu pas hari berangkat, yang berangkat sih kok tadi lah videonya tidak juga. Duit tadi. Tahu jelas mana yang sudah sokongan tadi, sebelum nambahin tadi. Lah sudah lama, aku terdengar kabar, duit tadi dipakai untuk kebutuhan yang lain. Yang mana itu? Oke, terima kasih ya. Jadi apa hukumnya ya?
Apa hukumnya? Matikan dulu itu apa mic-nya. Apa hukumnya dengan dana yang sudah dikumpulkan tadi buat apa mengumrohkan pasangan dia, ya. Pasangan dia ternyata tidak dipakai buat umroh tapi dipakai buat yang lain. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Harus minta keridhaan orang yang nyumbang, ya. Mungkin bisa jadi di mereka ya udah nggak apa-apa dah, ya. Tapi terpaksa itu maka nggak sah juga, ya. Jadi nggak bisa dengan ucapan aja, harus dengan hatinya, ya. Cuma ikhlas itu susah kita untuk tebak, ya. Ikhlas itu cuma Allah yang Maha tahu. Jadi harusnya dia balikin, ya berapa yang dipakai gitu kan, ya. Yang diambil untuk nyumbang, nambahin untuk umroh pasangannya tadi, yaitu kembalikan ya kepada yang nyumbang. Kecuali kalau yang nyumbang nanti udah ambil aja, alhamdulillah, ya. Baru boleh diambil lagi. Udah ambil aja, kita udah nyumbang buat ente dah, ya. Itu mau pakai nggak pakai ya terserah itu, alhamdulillah, ya. Tapi kalau mereka nggak ikhlas maka hukumnya haram, ya, haram digunakan. Jadi harus sesuai dengan niat orang yang nyumbang. Niat orang yang nyumbang. Kalau dia niatnya buat mengumrohkan, pakai buat umroh. Ya, kalau dia niat apa buat bantu, ya bantu buat apa saja, baru boleh dipakai, ya. Jadi nggak boleh dipakai selain daripada peruntukan orang yang nyumbang, ya, yang nyumbang. Makanya kalau di masjid gitu kan ada celengan infak operasional masjid buat operasional, ya. Celengan kan kadang ada orang yatim piatu nggak boleh dipakai buat operasional sesuai karena orang nyumbang buat yatim piatu gitu kan. Ya, zakat maka nggak boleh buat operasional masjid kalau zakat disalurkan kepada mustahik, ya. Jadi harus sesuai dengan peruntukan orang yang nyumbang, ya, sesuai dengan niatnya. Terkait dengan orang yang musyrik. Allah alam, ya. Jadi nggak boleh tadi dipakai buat selain daripada umroh karena mereka nyumbang buat umroh, kecuali minta ikhlas dari orang yang nyumbang. Oke. Banyak juga duitnya jadi. Iya banyak, ya. Jadi harus dibalik ke itu, ya. Nah, Oke, ada lagi? Ada lagi Sob, pertanyaan Sob. Iya. Coba. Kita ini kan ngumpul di Nampung. Ini nabung ini ada berapa uang? Sekitar 66 nabung. Tadinya tabungan itu diperuntukkan untuk umroh, ya. Nah, tapi dengan situasi ini umrohnya tak tahu kapan terjadi dilaksanakan. Nah, ada beberapa yang tabungannya dilihat lagi digunakan untuk keperluan lain. Mana lah itu? Oh, boleh, ya, tidak apa-apa, ya. Jadi kita mengutin biaya buat umroh, ya. Ternyata kita tidak baca umroh ini, ya. Yang nak ngambil ya kasihkan karena itu uang dia, ya. Uang dia yang dititip ke kita. Jadi kita yang nampung tadi adalah penerima titipan, ya. Penerima titipan atau dinamakan muda, ya, penerima titipan kalau yang nitip mau ngambil ya ambil gitu kan. Jadi kita kan terima titipan aja. Jadi yang sama aja dengan arisan. Yang ngambilin arisan itu penerima titipan, ya. Ya nggak boleh gunakan kecuali sepengetahuan orang yang nitip, ya. Kalau orang yang nitip mau ngambil ya silakan ambil gitu kan. Jadi kembalikan sama dia, ya. Walaupun peruntukan pertama adalah buat umroh, ya. Kalau memang dia nggak bisa umroh atau dia mau batalin pun, ya haknya dia mau batalin. Dia mau batalin pun haknya dia mau batalin asalkan ya kita yang terima titipan tadi belum melakukan apapun. Kalau kita sudah bayar DP ya nggak bisa lagi, ya. Waduh nggak bisa, saya nanti DP-nya gimana nih, ya. Ya udah DP-nya hilang aja, saya ambil sisanya aja. Silakan kalau dia mau, ya. Oke. Ya, Ada lagi? ada. Lagi Niatnya dihilangkan dulu. Siapa? Aku. Aku tidak bertanya. Niatnya dibuka dulu. Videonya sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mengenai uang nyumbang, barang-barang dalam bentuk barang di masjid yang paling banyak ini sejadah. Musim COVID ini sejadah banyak yang dipakai. Datang yang ngurus di masjid ini digunting jadi keset. Berdosa dah gunting ini jadi keset kaki. Karena tidak dipakai. Iya. Yo itu baik dulu.
Oke, terima kasih ya. Tak boleh kita mengalihkan ya kan, kalau ada yang nyumbang sejadah buat masjid itu wakaf namanya, barang wakaf ya. Barang wakaf nggak boleh dialih fungsikan kecuali tidak bisa difungsikan sebagai fungsi utama yang dia berwakaf untuk itu ya. Jadi sejadah kalau memang masih bagus bisa dipakai buat sholat, nggak boleh kita pakai buat keset gitu kan. Jadi keset kita beli yang lain ya. Nggak boleh kita alih fungsikan untuk fungsi yang lain kecuali nggak bisa digunakan untuk fungsi utama orang berwakaf ya untuk itu. Jadi kalau orang berwakaf sejadah buat sholat, nggak boleh kita alihkan buat keset kecuali kalau memang sudah nggak bisa difungsikan lagi, udah robek-robek sejadahnya gitu kan. Nah, ini baru ya. Waduh ini udah robek nih gitu kan ya. Ini baru boleh kita potong. Ya, kita fungsikan untuk yang lain. Tapi kalau kalau masih bisa berfungsi utuh, masih bagus gitu kan ya, nggak boleh kita alih fungsikan untuk keset ya. Karena orang yang nyumbangnya adalah peruntukannya untuk buat sholat ya. Cuman orang banyak yang salah paham sekarang terkait dengan sejadah di masjid itu ya. Dalam COVID ini memang anjuran dari pemerintah itu kan bawa sejadah sendiri. Bawa sejadah sendiri itu artinya ya supaya kalau memang karpet masjid nggak dicopot itu. Bawa sejadah sendiri kalau karpet masjid nggak dicopot. Kalau karpet masjid dicopot nggak masalah, nggak bawa sejadah. Ini banyak yang nggak paham itu ya. Jadi supaya apa? Supaya karpet masjid, karena karpet masjid kan nggak bisa dipel. Ya, maka bawa sejadah sendiri supaya kalau kita sujud dropletnya udah langsung ke karpet. Makanya kita suruh bawa sejadah sendiri. Itu kalau karpetnya tidak dicopot. Tapi kalau karpetnya dicopot ya nggak harus bawa sejadah. Ini kadang-kadang beberapa masjid salah memahami itu ya. Salah memahami. Ada orang datang nggak bawa sejadah. Maaf Pak, nggak boleh nggak bawa sejadah Pak. Itu bukan maksudnya itu, bukan ya. Kalau lantainya nggak pakai sejadah, pakai dipel masih. Pakai dipel. Jadi nggak masalah kalau nggak bawa sejadah. Nah ini banyak pengurus masjid yang salah memahami kalimat bawa sejadah sendiri itu ya. Kalau masjid mau menyediakan sejadah juga nggak masalah ya. Nah, ini karpet dicopot, disediakan sejadah, tapi sejadahnya harus dicuci nanti karena ada droplet, ada semburan-semburan orang yang sholat ya. Jadi itu yang masalahnya. Jadi makanya karpet dicopot, sejadahnya nggak dipasangin ya supaya dropletnya jangan kena karpet kita, jangan kena sejadah masjid supaya tidak repot untuk menyucinya. Ya, makanya masing-masing bawa sejadah gitu kan. Tapi kalau nggak bawa sejadah pun nggak masalah kalau memang karpetnya nggak pakai ya, nggak pakai karpet ya, karena bisa dipel ya, bisa dipel. Oke. Ya, yang kau maksudkan tadi karpet itu, karpet Iya. yang kembali itu. Iya. Potong-potong ini dijadikan. Nggak boleh. Ada yang diwakaf punya. Nah, masjid agung itu banyak diwakaf punya, dia hadiahkannya ke orang lain. Orang lain tidak menggunakannya untuk sholat, untuk keperluan. Nggak boleh, kecuali tidak bisa difungsikan lagi, nggak bisa dipakai buat karpet masjid lagi ya. Jadi kalau karpet masjid kita mau hadiahkan ke yang lain, difungsikan untuk fungsi yang sama ya, buat masjid yang lain gitu kan. Misalnya karpet masjid agung gitu kan masih bagus gitu kan ya, cuman sudah ada yang nyumbang yang baru lagi, yang lama diwakafkan ke masjid yang lain ya, dipakai buat karpet masjid juga ya. Jadi fungsinya harus fungsi yang sama, kecuali kalau memang nggak bisa dipakai, ini karpetnya sudah nggak layak. Nah ini baru ya, nggak layak ini dipakai buat sholat lagi gitu kan, udah hitam, udah kotor gitu kan ya. Kalau mau dicuci itu biayanya besar gitu ya, ini baru boleh ya. Ada lagi. Ya. Jadi dia nyumbang karpet untuk tempat imam lebar itu. Nah, tiba-tiba ketahuan dipakai oleh jahula itu untuk tidur. Marah dia, dibawanya balik lagi karpet. Bukan aku nyumbang beli di Mekah mahal-mahal katanya, disumbangkan untuk tempat imam. Dipakai tempat tidur, bawanya balik. Gimana itu? Apa hukumnya? Ini ya. Jadi boleh dibawa balik, boleh ya. Boleh dibawa balik ya. Begini ya, wakaf, hadiah ya, hibah itu boleh dibalik lagi kalau memang nggak difungsikan seperti yang difungsikan, seperti yang diperuntukkan ya. Jadi kita wakaf tanah nih buat sekolah, nggak difungsikan, nggak dibangun, nggak diapa, boleh kita balik lagi, boleh dibalik lagi karena tidak difungsikan seperti yang dia inginkan gitu kan. Jadi ya kita kasih karpet gitu kan buat imam, tahu-tahu nggak dipakai buat imam gitu kan, buat pakai buat tidur, boleh dibalik lagi sama dia dengan syaratnya tidak ada harta orang lain yang nempel di situ ya.
kalau karpetnya sudah dibagusin, ada harta uang yang masuk situ ya, udah dihias-hiasin, ada harta uang lain, nah ini nggak boleh, berarti bukan punya dia dewek berarti. Nah, ini ya, jadi ya boleh ditarik lagi boleh ya, selama barangnya masih utuh punya dia dan tidak difungsikan seperti yang dia inginkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini terkait dengan dompet ini. Jadi penyumbang itu untuk dana pendidikan. Nah, pertama untuk pengurus ini ada yang meninggal, ada yang perlu dibantu. Itu ada dana itu tidak boleh. Iya. Iya, tidak boleh kalau memang peruntukannya buat ini, buat apa? Beasiswa. Iya, itu beasiswa. Ada yang meninggal, ada yang perlu dibantu, tidak boleh, kan? Tidak boleh dipakai buat itu. Nah, yang kedua, yang menerima itu digunakannya untuk lain sebagian, misalnya. Bagian, ya kan? Di luar daripada buat sekolah. Luar daripada untuk pendidikan anaknya. Tidak boleh juga, ya. Karena kita ngejeknya buat beasiswa, gitu kan, bukan buat beli pulsa, bukan, ya. Jadi kita, nah ini perlu diingatkan pada yang penerima. Berarti kita perlu mengingatkan pengurus dan ke yang menerima dana itu, hati-hati, ini untuk pendidikan. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Makanya punya pulsa sekarang ini untuk daring. Untuk daring, kalau untuk daring dia tidak apa-apa, tapi kan pulsa tidak selamanya buat daring dia kan, buat WA dia juga. Nah ini ya, itu masalahnya ya. Makanya aku lebih setuju kalau seandainya dana beasiswa itu langsung ke sekolah. Jadi kalau sekolahnya ada pakai biaya ya kita langsung ke sumbang ke sekolahnya ya. Atau kalau dia di pesantren, nah, alhamdulillah buat jajan dia di pesantren gitu kan ya. Jadi langsung ke sekolahnya atau langsung ke budaknya kalau budaknya di pesantren. Jadi jangan langsung ke uang tuanya gitu kan ya. Takut dipakai buat yang lain. Karena yang nyumbang ada syaratnya dia. Ini buat beasiswa gitu kan. Jadi ini untuk sekolah anaknya. Jadi nggak boleh dipakai buat yang lain ya. Karena itu yang diniatkan uang yang nyumbang buat membantu biaya sekolah. Jadi bukan buat biaya yang lain. Masih ada waktu tak? Ya lajulah, asal belum ditutup baik ini zonnya. Oh iya. Ini nambahin juga nak tanya ini. Nambahin itu tadi belum disebutkan terkait dengan asbabul wurudnya. Asbabul wurud dari hadis tersebut kalau nggak salah. Oke. Iya. Kalau nggak salah itu zaman Abu Bakar ya. Zaman Abu Bakar. Betul. Ketika zaman Abu Bakar, ketika Nabi meninggal, banyak orang yang murtad kemudian kafir. Akhirnya Abu Bakar untuk memerangi mereka. Bahkan ada juga yang diistilahkan yang nggak bayar zakat gitu. Makanya di sana dikaitkan dengan zakat. Yang nggak bayar zakat dianggap murtad. Iya, makanya itu terkait dengan zakat. Kemudian orang-orang yang keluar dari Islam, murtad, kafir dan lain sebagainya. Betul. Ya. Terus untuk pertanyaan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya orang tersebut tidak akan dihukum kafir atau murtad atau keluar dari Islam kecuali dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama takrir, tasdik dan afal. Maksudnya dia takriru bil lisan, kemudian tasdik membenarkan, kemudian dia melakukan, maka dia sudah keluar dari Islam. Nah, bagaimana kalau seandainya orang musyrik misalnya, tapi dia hanya meyakini tapi tidak melakukan, kemudian dia meninggal, apakah dia terjatuh dalam orang yang musyrik? Ya, orang musyrik kan termasuk dari orang yang keluar dari Islam, ataukah dia tetap termasuk Islam tapi dia tidak melakukan, hanya meyakini? Yaitu yang hanya pertama. meyakini. Ya. Dan nggak ngucapkan syahadat. Maksudnya dia kan orang musyrik kan orang Islam kan? Islam tapi Orang dia Islam, melakukan. maksudnya dia sudah bersyahadat, Sudah meyakini, Ya, tapi tidak melakukan, tidak melakukan syirik maksudnya. Oke. Kemudian dia meninggal gitu. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan tahun baru kemarin ya. Tahun baru kan biasanya banyak yang melakukan bakar percon, kemudian nambut trompet, kan itu kan sudah termasuk dengan akidah. Kalau nggak salah ada hadis Nabi, man bana fi biladil ajim wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut khusira mahum yaumil qiyamah. Jadi mereka dibangkitkan bersama mereka. Nah, kalau seandainya orang-orang melakukan itu kemudian dia meninggal belum sempat bertobat, apakah dia tergolong dari
apa yang dikatakan Nabi tadi, husyira ma'hum yaumal qiyamah. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya. Yang pertama adalah terkait dengan asbabul wurud dari hadis tadi ya. Hadis tadi diucapkan, itu disampaikan sama Abu Bakar Siddiq ya. Jadi disampaikan Abu Bakar Siddiq di waktu beliau menjadi khalifah ya. Setelah Rasulullah wafat, banyak yang nggak mau bayar zakat ya. Banyak yang nggak mau bayar zakat atau banyak yang murtad ya. Maka Abu Bakar saat itu berdalilkan dengan hadis ini. Aku mendengar Rasulullah mengatakan, aku telah diperintahkan untuk memerangi orang sampai dia bersyahadat, sampai dia balik kepada Islam ya, mendirikan sholat dan mau bayar zakat ya. Kalau nggak mau bayar zakat ya, walau mana'u minni iqalan a'tauhu li Rasulillah laqataltuhum alaih. Kalau mereka nggak mau memberikan ya 1 ekor kambing saja yang harusnya mereka bayar sebagai zakat dulu di masa Rasulullah mereka bayarkan ya, maka aku akan perangin ya, karena memenuhi 3 unsur tadi ya. Ya, jadi mereka tidak bayar zakat kan tadi, sampai mereka bersyahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kalau mereka nggak mau bayar zakat, maka boleh aku perangin. Itu dalil dari Abu Bakar Siddiq di saat beliau mau memerangin orang yang murtad dan orang yang nggak mau bayar zakat ya. Kenapa beliau ucapkan hadis ini ya, dia sampaikan hadis ini karena saat itu sebagian sahabat ya mencoba untuk apa? Melarang Abu Bakar atau mengusulkan kepada Abu Bakar jangan diperangin. Kan mereka sudah masuk Islam gitu kan ya. Antara lain Umar Ibn Khattab sendiri yang melarang Abu Bakar saat itu. Tapi di saat Abu Bakar sampaikan ya, di saat Abu Bakar sampaikan hadis ini, Umar ikut. Ya udah, kalau ente memang dengar hadis itu, ya udah kita ikut ya, kita ikut taat kepada apa yang kau perintahkan ya. Jadi itu terjadi perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar saat itu. Ini menunjukkan bahwa ya pemimpin ya harusnya mendengar juga usulan. Mungkin mereka punya alasan ya, kalau memang kebijakan pemerintah ada landasannya juga ya silakan ya, silakan. Jadi itu terkait dengan asbabul wurud dari hadis ini ya. Pengucapan hadis ini apa kejadian yang mengikutinya ya. Yang kedua adalah yang kedua tadi terkait dengan apa tadi ya? Orang yang musyrik tapi tidak melakukan, tapi meyakini Musyrik. meninggal. Oke. Tidak meyakini ya. Begini, jadi perbuatan musyriknya itu contohnya apa? Misalnya contohnya meyakini orang tukang sihir misalnya, orang tukang sihir. Oke. Jadi misalnya kan sekarang kan ada peramal nih, ya, ada peramal ya. Jadi ini ada peramal ya, siapa namanya? Mbak Yu ya. Jadi yang meramalkan ABC gitu kan ya. Kalau meyakini bahwa Mbak Yu itu tahu perkara gaib, maka murtad hukumnya. Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang mengetahui apapun terkait dengan perkara gaib, itu disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini ini ramalannya benar ya, yakin benar ya, itu benar nih akan terjadi seperti ini ya, nggak boleh ya. Nggak boleh, maka dia secara hukum dia murtad, Cuman ya Allah yang tahu, cuman Allah yang tahu ya. Jadi orang itu murtad atau tidak, jangan mohon maaf. Jadi kita pun harus hati-hati. Jangan sampai kita termasuk kategori orang yang sudah keluar dari Islam. Kita pun harus hati-hati, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang sudah keluar dari Islam, karena yang menghukumin benar tidaknya Islam kita adalah cuman Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang hidup karena dia sudah bersyahadat, dia sudah sholat, dia sudah berzakat ya, kita hukumin adalah dia muslim tetap. Kita secara hukumin muslim ya. Sama seperti dulu waktu Michael Jackson ya meninggal gitu kan, apakah dimakamkan secara Islam gitu kan? Kalau memang yang bersangkutan sudah bersyahadat ya, sudah sholat, sudah bayar zakat, maka kita hukumin sebagai orang muslim. Kita menghukumin zahir karena kita nggak tahu isi hatinya. Adapun isi hati cuma Allah yang maha tahu. Jadi orang musyrik tadi ya, apa hukumnya di saat dia meninggal, dia melakukan atau meyakini ada peramal yang benar tadi ya, itu cuma Allah yang menghukuminya. Kita hukumin dia sudah muslim apa enggak, udah bersyahadat atau enggak, identitasnya muslim atau tidak ya, dia sholat atau berzakat atau tidak ya. Orang yang enggak sholat dan enggak berzakat juga ya, enggak otomatis kita hukumin dia keluar dari Islam ya. Orang enggak sholat, misalnya ada orang enggak sholat, enggak otomatis kita hukumin dia murtad, kecuali ada kecualinya, dia tidak meyakini kewajiban sholat dan zakat, maka dia murtad ya. Jadi
Kalau dia nggak meyakini, ya misalnya ada orang nggak sholat, nggak sholat seharian nggak sholat gitu kan, ini ngapain nggak sholat? Sholat nggak wajib, oi, gitu kan misalnya, ya. Sholat nggak wajib. Nah ini berarti dia murtad. Dia tidak meyakini kewajiban sholat. Jadi mendirikan sholat, mengeluarkan zakat tadi itu meyakini ya bahwa sholat itu wajib. Ya. Tapi kalau ada orang gitu kan, ya, ente ngapain nggak sholat? Ini males nih, ya, capek banget sholatnya. Ya. Itu nggak dihukum murtad. Ya. Tapi sholat wajib. Iya, ane tahu wajib. Tapi insya Allah lah, ane mau tobat nanti ya. Nah, ini enggak, tidak dihukumin murtad. Dia dihukumin meninggalkan kewajiban, berdosa besar. Ya. Sama dengan orang bayar zakat, ya. Ente ngapain nggak bayar zakat, ya? Zakat itu nggak wajib, ya. Nah, itulah yang diperangin sama Abu Bakar dulu, karena sebagian sahabat menganggap zakat itu hanya wajib dibayarkan kepada Rasulullah, ya. Rasulullah nggak nerima zakat, tapi Rasulullah salurkan, ya. Jadi mereka cuma meyakini bahwa zakat hanya wajib dibayarkan kepada Rasulullah. Rasulullah wafat, ya udah berarti nggak ada zakat lagi, gitu kan? Nah, ini mereka meyakini bahwa zakat nggak wajib, ya. Maka diperangin sama Abu Bakar. Tapi kalau ada orang yang tidak menganggap zakat itu nggak wajib, ya, dia meyakini zakat itu wajib, iya wajib. Tapi ngapain itu nggak bayar zakat? Aduh, ane sayang banget sama harta ane, gitu kan? Nah, itu enggak, tidak dianggap dia murtad, tapi dianggap meninggalkan kewajiban, melalaikan kewajiban, hukumnya dosa besar sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu terkait dengan orang yang sholat dan orang yang nggak bayar zakat, ya. Jadi nggak otomatis kalau ada orang nggak sholat kita hukumin dia murtad, nggak, ya. Kecuali madhab Hambali. Madhab Hambali agak tegas, ya. Madhab Hambali nggak sholat, ya, mau dia percaya nggak percaya sholat itu wajib, ya, tetap dia murtad. Itu kalau madhab Hambali yang dianut di Arab Saudi, ya. Jadi orang Arab Saudi agak keras memang, ya. Orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi gitu kan agak keras karena dia meyakini orang yang nggak sholat murtad, gitu kan. Mau yakin nggak yakin. Tapi kalau mayoritas ulama termasuk madhab Syafi'i tidak dihukumin murtad sampai dia tidak meyakini kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Jadi yang melakukan perbuatan musyrik tadi, ya, kita harus tanya lagi kepada dia, gitu kan, ya. Kalau kita untuk menghukumin, tapi kalau kita bukan hakim yang berhak untuk menghukumi, ya udah, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlakukan sebagai muslim kalau memang identitasnya dia muslim, ya, apalagi kalau dia sholat, dia bayar zakat, maka kita hukumin sebagai muslim. Jadi itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga tadi apa tadi, ya? Itu tahun baru yang hadisnya itu. Tahun baru, ya. Jadi ya, kemudian dia meninggal juga. Oke. Apa hukumnya orang yang melakukan perbuatan yang sama dengan orang non muslim? Ya. Tahun baru niup trompet, ya, apa itu yang lonceng, api-api, nabu lonceng, ya, kembang api dan lain-lain, ya. Oke, begini, ya, tidak semua apa yang dilakukan oleh orang non muslim nggak boleh kita lakukan, ya. Kita boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang non muslim, ya, dengan syarat kita melakukannya karena manfaat dan fungsinya. Misalnya, gitu kan, ya, kita tiup trompet buat manggil orang, gitu kan, supaya orang datang. Berarti karena fungsinya, ya. Itu kenapa niup trompet? Ini buat manggil orang nih, saya nggak punya trompet, gitu, nggak punya alat untuk manggil mereka, saya pakai trompet. Berarti karena fungsinya. Kalau karena fungsinya boleh, ya. Kenapa itu nabu trompet? Itu orang-orang kalau niup trompet tahun baru, ini yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Jadi kita nggak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang non muslim, ya. Ditutup dulu ininya, mic, ada yang ditutup, ya. Itu Rian. Yang lain ditutup dulu ini mic-nya. Jadi kita tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang non muslim kalau murni mau niru mereka. Jadi kenapa itu niup trompet? Ini saya mau manggil anak saya, ya, nggak ada alat pakai trompet. Boleh. Berarti dia fungsinya yang diambil, ya. Sama seperti tadi pakai lonceng. Kenapa itu pakai lonceng? Ini manggil anak-anak mau masuk kelas nih, ya. Nggak ada cara lain kecuali ini pakai lonceng. Cuma ada lonceng saya ini, ya. Boleh, ya. Karena fungsinya, fungsi. Sama dengan kita pakai jas kan dari non muslim juga. Ngapain ini pakai jas, gitu kan, ya? Karena anget, rapi, gitu kan, boleh, ya. Ngapain itu pakai jas? Ini mau niru orang non muslim tuh, ya, bagus pakaian mereka. Nggak boleh, murni untuk niru mereka. Baju koko itu aslinya dari Cina. Kenapa itu pakai baju koko? Enak, lega, gitu kan, ya.
legah, enak aja gitu makainya. Ya, boleh. Ya, kenapa? Ini orang Cina bagus nih pakaiannya, nggak boleh. Murni niru orang non Muslim nggak boleh. Ya, karena fungsinya boleh, karena fungsi dan manfaatnya boleh. Ya, mobil dari orang non Muslim juga. Ya, ngapain itu pakai mobil? Biar lancar urusan saya gitu kan. Ya, kemana-mana nggak kehujanan, boleh. Ya, kenapa itu pakai mobil? Niru orang non Muslim nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Jadi murni niru nggak boleh. Tapi karena manfaatnya dibolehkan. Ya, kenapa ente beli kue tart? Aneh suka, enak banget gitu kan? Boleh. Kenapa ente pakai beli kue tart? Aneh mau niru orang non Muslim nih, ulang tahun pakai potong kue tart, nggak boleh. Ya, tapi karena aneh suka nih, ya, aneh suka, kepengen saya makannya nih hari ini, ya, karena umur saya bertambah, saya kepengen makan yang enak, boleh. Ya, jadi karena enaknya, ya, karena manfaatnya dibolehkan. Tapi kalau karena niru, murni niru nggak boleh. Ya, di antaranya itu menara masjid, kan masjid ada menaranya, ya, menara. Menara itu niru orang Yahudi, orang Majusi. Jadi kenapa adanya menara di situ, ya? Menara itu, ya, adalah niru orang Majusi. Dulu di masa Rasulullah, ya, kan azan itu susah untuk diperdengarkan, ya, suaranya nyampe kemana-mana, ya. Nabi mengumpulkan sahabat, ya, gimana ini supaya azannya kedengaran, ya? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang Majusi itu mereka ada menara yang tinggi, ya, mereka bakar api untuk manggil orang sholat. Orang sholatnya Majusi, ya. Oh ya bagus, kata Rasulullah. Ya, kalau begitu menara. Apa arti menara? Menara itu tempat api, tempat bakar api. Jadi orang Majusi itu nyembah api dulu, ya. Nyembah api, dia bakar api di tempat tinggi itu, ya. Bagus, kata Rasulullah. Ya, kita azannya di atas itu, di atas menara, ya, supaya kedengaran suaranya kemana-mana. Karena fungsinya boleh. Karena fungsi, jadi meniru, ya, apa yang dilakukan oleh orang non Muslim, ya, karena manfaatnya boleh, ya. Kan banyak orang kadang-kadang mengkritisi terkait dengan Maulid. Maulid itu sama dengan Natalan katanya. Ya, Natalan itu kan mengingat kelahiran Nabi Isa, gitu kan, ya. Kalau murni niru nggak boleh, ya. Kenapa Maulidan, ya? Kesempatan, momentum untuk kita cerita tentang sejarah Nabi, boleh karena manfaatnya, ya. Jadi supaya ada momentum untuk kita cerita tentang sejarah Nabi, gitu kan, ya. Mungkin sepanjang tahun kita lupa, ini pas lahirnya Rasulullah, yuk kita cerita lagi tentang Nabi, gitu kan. Boleh, manfaatnya. Ya, kenapa ngadain Maulid? Oh, sama dengan orang Kristen, mereka ada Natalan, kenapa kita nggak ada Maulidan? Nggak boleh. Nggak boleh karena murni niru, ya. Karena manfaatnya dibolehkan, ya. Karena manfaatnya dibolehkan, ya. Kita pakai kemeja kayak gini kan bukan orang Muslim yang aslinya punya kemeja seperti ini, ada kerahnya, ada ininya, gitu kan, ya. Tapi kenapa? Rapi, kelihatan rapi, boleh karena manfaatnya. Jadi itu terkait dengan meniru orang non Muslim. Jadi yang dimaksud oleh Nabi tadi, ya, orang meniru, murni meniru, ya. Tapi kalau meniru bukan karena meniru, tapi karena manfaatnya, maka dibolehkan, ya. Apapun dari orang non-Muslim mau tiru silakan, tapi karena manfaatnya, karena memang ada manfaatnya, gitu kan. Kita pakai handphone zoom kayak gini, gitu kan, ya. Ya, mungkin wallahu alam siapa yang menciptakannya. Bisa jadi ini dari orang non-Muslim. Boleh nggak? Boleh karena manfaatnya. Kenapa itu pakai zoom? Oh, ini bagus nih biar kita bisa pertemuan, ya, tanpa harus tatap muka, kita bisa ngelihat keluarga kita lewat Zoom, gitu kan. Boleh, berarti karena manfaatnya. Karena manfaat dibolehkan. Jadi itu terkait dengan meniru, ya. Jadi hadis tadi, ya, itu untuk orang meniru, murni meniru. Tapi kalau meniru karena manfaatnya, maka dibolehkan, ya. Tiup lilin, gitu kan, ya. Kita pakai lilin. Kenapa ente pakai lilin, ya? Ini orang non Muslim, ya, kalau mau ibadah nyalahin lilin, ya. Kita mau nyalahin lilin juga, nggak boleh. Ya, kenapa ini nyalahin lilin? Ini gelap kalau nggak pakai lilin, ya. Boleh, berarti karena manfaatnya, ya. Jadi lihat dari niat. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Niat ente buat apa, ya? Niat ente buat niru mereka, atau niat ente karena mau mengambil manfaatnya? Ambil manfaatnya, boleh. Mau niru mereka, nggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru, murni meniru orang non Muslim, maka itu dia masuk golongan mereka, ya. Berarti jadi itu yang maksudnya. Allah alam. Berarti tidak apa-apa kalau seandainya tahun baru misalnya, untuk biar semangat orang-orang untuk menghadapi tahun baru misalnya. Oh, nggak boleh, murni niru berarti. Berarti murni meniru itu. Murni niru. Jadi menyemarakkan tahun baru murni meniru, ya. Oh, gitu. Kan tadi aku nggak nyontohkan tentang trompet buat manggil, ya.
Yuk, yuk datang gitu kan. Kan ada kalau dulu waktu SD mau masuk kelas teng, bukan tahun baru kan? Bukan tahun baru. Tapi kalau kita niup trompetnya pas tahun baru, niru mereka. Oh iya. Niru mereka karena nggak ada tujuan lain kecuali niru mereka itu, ya. Jadi ngapain itu tiup di tahun baru, ya? Berarti niru sama-sama niru mereka, murni niru karena bukan manfaatnya, nggak ada manfaatnya di awal tahun baru. Ya kan tadi buat fungsinya buat manggil orang gitu kan. Jadi nggak boleh kita lakukan di awal tahun baru, ya, karena awal tahun baru niru mereka murni niru mereka, ya, karena kita nggak butuh manfaatnya di saat itu, nggak butuh manfaatnya. Oke, ada lagi? Jadi kalau balik ke niru dan manfaat tadi kan, iya, yang kue ulang tahun ya kan, ya mungkin momennya di ulang tahun, tetap mungkin anak dibeli kue, ya memang niru di momen ulang tahun, tapi cuma sekedar niatnya untuk jeneng kebaik, yang mana? Nah ini ya, jadi apa hukumnya kita beli kue ulang tahun ya pas tahun baru, pas ulang tahun ya, kue ulang tahun pas ulang tahun. Hukumnya kalau kita beli itu buat karena anak kita memang suka itu, ya, bukan niru mereka, bukan, ya. Mau dibeliin yang mau makanan yang enak yang mana, ya, mau dibeliin kue tar gitu kan, ya. Oke, dibeliin kue tar ya, tapi bukan niru orang non muslim, bukan, karena kamu sukanya kue tar. Jadi harus dijelasin ke dia, jangan sampai dia kalau niru orang non muslim nggak boleh, ya, nggak boleh ente niru murni beli kue tar karena orang non muslim ulang tahun pakai kue tar, ya. Jadi mau makanan yang enak yang mana? Mau kue tar, ya, karena suka, bukan? Karena suka, bukan karena niru orang non muslim kan? Bukan, nggak apa-apa beliin, ya. Jadi harus ditegasin, anak-anak harus dididik seperti itu, ya. Jadi nggak boleh niru orang non muslim murni niru, ya. Tapi karena suka ya silakan, ya. Suka kapan pun boleh, termasuk hari ulang tahun juga boleh, gitu kan? Oke. Bongkol bayar. Tambah dikit. Iya, silakan. Ulang tahun, betulnya tahunnya tidak berulang, bertambah itu. Iya, betul. Bertambah, jadi bukan ulang tahun. Yang benar itu kan milad, hari kelahiran. Iya, hari kelahiran. Kalau birthday itu hari kelahiran, itu yang benar. Nah, sekarang kalau kita mengingat hari lahir, kelahiran, mestinya kita ingat waktu kita lahir itu kita apa? Tidak pakai menyalakan lilin, tidak apa? Diazankan. Disuruh dengan azan. Jadi kalau aku menganjurkan, kalau yang nak mengingat hari kelahiran, ingatlah hari kelahiran tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Jadi jangan menggunakan tahun Masehi. Iya. Itu. Dan kita apa manfaat azan itu? Mengajak untuk sholat. Jadi itu ingatkan. Kalau kita dengan anak aku, dengan cucu misalnya, yang harus kita ingatkan, waktu kamu lahir tidak tidak dinyalakan lilin, tidak ditiupkan trompet, tapi hadiah yang paling utuh adalah azan. Itu kita pada saat anak lahir. Nah, waktu di ulang tahun ingatkan azan itu ada memanggil untuk sholat. Diingatkan untuk sholat. Iya. Dan kewajiban lain. Itu baik sarana. Iya. Makasih ya. Nginget hari lahir nggak salah, dalam Islam diajarkan nginget hari lahir. Nabi sendiri nginget hari lahir kan. Ya. Kita disunahkan puasa hari Senin itu kan karena Nabi nginget hari lahirnya. Nabi saat ditanya, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal itsnin? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu fihi, karena itu hari aku dilahirkan. Jadi Nabi puasa hari Senin itu nginget hari lahirnya, ya. Jadi Ustadz, apa hukumnya kalau kita nginget hari lahir dengan puasa? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Selama bukan hari yang diharamkan, ya. Artinya kita bersyukur, alhamdulillah, ya. Umur aku bertambah, atau aku masih sempat hidup, atau aku masih sehat, gitu kan? Aku mau puasa, boleh, silakan. Asalkan bukan hari yang diharamkan, ya. Tapi bukan berarti nambah yang sunnah, bukan, ya. Jadi Nabi, jadi kenapa disunahkan puasa Senin? Karena Nabi mengingat hari lahir saat itu, ya. Dzaka yaumun wulidtu fi, karena itu hari lahir aku, kata Rasulullah. Makanya aku puasa setiap Senin. Jadi Nabi mengingat hari lahirnya bukan hanya setahun sekali, bukan, ya. Jadi setiap minggu, ya.
Kalau aku lahir hari Rabu, ya mungkin aku setiap hari Rabu akan meningkatkan ibadah dengan puasa, dengan tahajud, mungkin dengan duha, dengan sholat, dengan berzikir banyak. Silakan aja, tidak boleh, tidak masalah. Tapi tidak boleh nambah yang sunnah. Disunnahkan pas hari lahir kita puasa, tidak boleh, ya. Tidak boleh nambah perkara yang sunnah, ya. Kita mau ibadah secara pribadi boleh, tapi untuk disampaikan ke orang lain, ya disunnahkan, ya pada hari lahir nggak ada, ya. Nggak boleh nambah-nambah, ya. Jadi cuman ada hari lahirnya Rasulullah, kita disunnahkan untuk puasa. Jadi tidak dilarang kita mengingat hari lahir. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ulang tahun bukan ajaran Islam, salah juga. Ya, bukan ulang tahun, malah ulang minggu Nabi, ya. Ulang minggu, bukan ulang tahun lagi, ya. Jadi setiap minggu Nabi, setiap pekan Nabi mengingat hari lahirnya itu hari Senin, ya. Jadi boleh, nggak masalah, ya. Tapi momentum ulang tahun harusnya dirayakan dengan ibadah Nabi, dengan puasa, ya, dengan ibadah, ya, dengan sholat, dengan ngajak ustaz, ngundang ustaz ceramah gitu kan, ya, dengan baca Quran, khotam Quran, itu bagus, nggak masalah, ya, boleh. Wallahu a'lam. Ini tadi itu maksud aku supaya kita kalau ada yang membiasakan itu, cobalah kita ingat-ingat kelahiran pada tahun Hijriah. Iya. Betul. Satu lagi, kalau kita menyebut hari jangan lagi Minggu, Ahad gitu. Betul Ahad. Iya, betul. Nah, betul. Baik, kalau ulang tahun silahkan, tapi ulang tahunnya pakai Hijriah. Hijriah. Dan ini jadi gampang untuk ada sudah ini caranya untuk aplikasinya untuk merubah dari iya. Masehi di Hijriah. Iya. Itu ada. Jadi tinggal ngurub. Yang masih nak pakai Masehi, iya. Masehi itu yang dipakai sama orang Kristen, ya. Kita punya Hijriah, ya. Jadi harusnya kita tahu Nabi wafat umur 63 tahun Hijriah, bukan Masehi, ya. 63 tahun Hijriah, berarti itu 61 tahun, ya. Jadi Nabi kalau secara Masehi umurnya 61 tahun wafatnya. Jadi kalau aku baru memulainya bukan dari dulu. Aku kalau Masehi 79. Tapi dalam ini 61. 81 sudah. 81 udah, iya betul. Nambah 2 tahun dia. Nambah setiap 30 tahun nambah setahun. Nambah setahun. Lahir 22 Juni, ini 14 Jumadil Awal. Tahu sudah itu. Iya. Jadi 14 Jumadil Awal aku berulang tahun. Iya. Iya, betul, ya. Kalau Mamuk meninggal umur 60 tahun, tapi secara Masehi, 63. Secara Hijriah udah 62. Lah 62. 63, ya. Iya, antara 62 63. Iya. Jadi udah memang sama dengan usia Nabi gitu kan. Baca tanya, Mas. Jadi Senin Nabi puasa karena hari kelahiran. Kalau hari Kamis itu hari apa itu? Hari Kamis. Kalau Kamis itu hari di mana amal ibadah kita secara sepekanan, ya. Amal ibadah kita pekanan dilaporkan kepada Allah. Iya. Supaya di saat dilaporkan kita dalam keadaan puasa, mungkin ada yang kurang amal ibadah kita, Allah maafkan gara-gara kita puasa. Jadi hari Kamis itu tutup buku mingguan. Jumat buka buku baru mingguan. Makanya Jumat kita ibadahnya yang banyak karena bukunya masih bersih, ya. Sama dengan Sya'ban. Kenapa dianjurkan kita puasa Sya'ban? Karena Sya'ban tutup buku. Ramadan buka buku baru, ya, makanya banyakin ibadah karena masih buka buku baru tahunan. Buku baru tahunan masih bersih gitu kan, ibadahnya dibanyakin, ya. Karena kalau kita buka buku baru biasanya tulisannya bagus gitu kan, ya. Jadi ya dibagusin. Jadi Jumat sama Ramadan, Jumat itu buku baru pekanan, ya. Kalau Ramadan buku baru tahunan, ya. Jadi makanya kita banyak ibadah. Dan sehari sebelumnya, Kamis kita puasa, supaya pas tutup buku, kita dalam keadaan puasa. Sya'ban kita banyakin puasa, karena pas tutup buku, supaya kita dalam keadaan puasa. Mungkin ada kurang-kurang, Allah maafkan gara-gara kita sedang puasa. Tambah lagi, barangkali bagus juga ini Ustadz disarankan. Kita punya penanggalan Hijriah. Supaya kita baca tiap bulan, kita puasa terang bulan. Iya, betul. Puasa terang bulan. Aku membiasakan main puasa terang bulan. Alhamdulillah bagus. 3 hari. Iya. Terang bulan dan
setelah Iya. bulan. Iya, bagus itu. Iya. Jadi kita harus punya penanggalan Hijriah, khusus penanggalan Hijriah. Bagus. Itu kalau Paca posting baik di grup. Ya. Biar Paca tahu gitu kan ya. Untuk bulan ini udah bulan ini kan udah mulai masuk bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir tanggal berapa ini? Udah tanggal apa? Tanggal 3 atau tanggal 4 ya, Jumadil Akhir. Jadi kita udah masuk ke bulan Jumadil Akhir ya. Jumadil Akhir. Belum ke seluruh tapi ke manga tuh kalau ada komar. Iya. Penanggalan. Iya. Ya ini rutin itu dia. Biar kita terbiasa tahu tanggalan Hijriyah. Iya. Pas tanggal 13 kita sunnah puasa. 13, 14, 15. Oke, ada lagi yang nak nambahin? Jam 7 lewat. Nak kumo. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya yang sehat. Covid doakan Sehat. Yang kena Covid Allah sehatkan, termasuk ke saudara kita ya, Mindo aku ya. Budin ya, Budin Sahabudin ya. Hasanuddin bin Ahmad, Haji Ahmad ya. Bin Abdul Halim bin Ahmad ya. Bin Ahmad ya. Abdul Halim bin Ahmad iya. Mudah-mudahan segera sembuh dan bukan baik Budin ya. Mudah-mudahan yang lain juga mungkin ya. Kita kan tidak tahu ya. Tidak tahu. Yang ketahuan itu kan karena dia swab. Kalau yang tidak swab itu tidak tahu. Nah ini makanya kita harus jago terus, jangan sampai protokol kesehatan, jangan sampai kontak fisik ya, karena kita tidak tahu kita kena apa tidak gitu kan, karena kita tidak swab ya. Jadi sebenarnya bukan yang ketahuan baik yang positif ya, bisa jadi yang enggak, yang positif yang lain juga yang memang tidak pernah di swab ya, karena ada yang kena itu ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala ya. Mungkin kita termasuk orang yang tidak bergejala ya, artinya mudah-mudahan kalau memang kita juga kena ya, kita Allah sembuhkan ya, bukan baik Budin dan semua ya yang positif kena corona Allah sembuhkan, dan segala siapapun yang kena penyakit maka Allah sembuhkan dari penyakitnya ya. Dan almarhum ya Ki Agus Dahlan, Mamanda Ki Agus Dahlan, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya ya, dan Allah lipat gandakan pahalanya ya. Banyak sekali kebaikan beliau ya, ini termasuk inisiatif beliau juga, kuliah subuh ya, Dontet dan lain-lain itu inisiatif beliau juga ya. Mudah-mudahan Allah jadikan amal jariah almarhum dan Allah tempatkan beliau di tempat yang layak ya, bersama para nabi, syuhada dan salihin ya. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua dilindungi dan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang mau dapat jodoh Allah berikan jodoh yang terbaik, yang mau dapat keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah ya, dan Allah jadikan semua zuriat dari Ki Agus Haji Abdullah ya menjadi zuriat yang soleh dan solehah, yang bisa bergabung bersama-sama di surga di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami ya Allah, jika Engkau tidak ampuni dosa kami maka kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami, dosa nenek-nenek kami, kakek-kakek kami ya, buyut-buyut kami ya, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayang kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami, jangan biarkan rasa dendam di hati kami. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan biarkan di antara kami yang memiliki dosa melainkan Engkau telah ampuni dosanya ya Allah. Jangan ada yang ditimpa kesusahan melainkan Kau bebaskan dari kesusahannya ya Allah. Jangan ada yang menderita hutang melainkan Kau lunaskan hutangnya ya Allah. Jangan ada yang sakit di antara kami melainkan Kau sembuhkan dia dari penyakitnya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang memiliki kebutuhan yang ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya melainkan Engkau kabulkan keinginannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Fahamkan mereka agama, ajarkan mereka agama, agar mereka hafal Quran, mengamalkan Quran ya Allah. Agar anak-anak kami termasuk anak yang selalu dalam bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Ampunilah dosa kami dan dosa seluruh keluarga kami yang sudah wafat. Ya, limpahkan pahala yang berlipat untuk mereka ya Allah. Tempatkan mereka bersama para nabi, syuhada dan salihin ya Allah. Terutama manda kami Ki Agus Dahlan yang sudah berinisiatif untuk menyatukan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah. Sembuhkan kami dari penyakit kami, baik penyakit jasmani maupun rohani ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang selalu dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sub. Sama-sama. Waktunya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini Zoom-nya tidak terputus. Ya, alhamdulillah. Ini pakai punya Salma ini. Ini fasilitas kuliah. Oh, fasilitas kuliah ya. Oh, ya. Masya Allah. Jadi kata dia ini dia dengan kawan-kawannya urunan lah bayar ininya. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga ini. Ya. Amin, amin. Amin. Kalau yang aku 45 menit putus itu. Iya, iya. Nah, iya. Ini dia berlangganan dengan kawan-kawannya untuk fasilitas kuliah atau fasilitas belajar bersama. Iya, iya. Bagus lah. Iya. Terima kasih banyak. Nah, ini nanya dikit ini. Yang Lutfi Mahfuz ini NZ-nya berapa ya? Ada yang tahu enggak? Lutfi Mahfud itu menantu. Oh iya sudah. Menantu yang di Bekasi. Iya. Anggota kehormatan namanya tuh. Anggota kehormatan. Jadi kita ini masih punya bibit ego anggota kehormatan. Ya. Yang